Halo, saya dengan Ayu Angelina Rono Sulistyo, peserta pelatihan dasar CPNS 2024 Angkatan 5. Hari ini saya akan membahas mengenai analisis isu kontemporer. Sebelumnya kita akan membahas mengenai isu kontemporer. Isu adalah suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Masalah yang terjadi saat ini dan menjadi perbincangan publik dapat dinyatakan sebagai isu kritikal. Kontemporer adalah sesuatu hal yang modern, yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Saat ini konsep negara, bangsa, dan nasionalisme dalam konteks Indonesia sedang berhadapan dengan dilema antara globalisasi dan etnik nasionalisme yang harus disadari sebagai perubahan lingkungan strategis, termasuk beberapa isu strategis kontemporer, seperti yang pertama adalah korupsi. Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, dan secara harfiah korupsi mengandung arti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dan dapat disuap. Berdasarkan KBBI, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara di kalangan masyarakat luas atau secara umum, istilah narkoba atau nabsa, keduanya mengandung makna yang sama. Keduanya sama-sama digunakan dalam dunia obat-obatan atau untuk menyebutkan suatu hal yang bersifat aditif atau dapat mengakibatkan ketergantungan apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dosis yang dianjurkan. Sementara itu, terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil untuk mencapai tujuan politik dalam skala yang lebih kecil dari perang. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi musuh dunia karena nyawa manusia menjadi korban dan mengganggu stabilitas keamanan dunia. Adapun istilah radikalisme diartikan sebagai tantangan politik yang bersifat mendasar atau ekstrim terhadap tatanan yang sudah mapan. Kata radikalisme ini juga memiliki aneka pengertian, hanya saja benang merahnya sangat terkait erat dengan pertentangan secara tajam antara nilai yang diperjuangkan oleh kelompok tertentu dengan tatanan nilai yang berlaku pada saat itu. Yang keempat adalah money laundering. Money laundering adalah suatu perbuatan kejahatan yang melibatkan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana atau kejahatan, sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Proxy war. Proxy war adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara, di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan proksi atau kaki tangan. Dan yang terakhir adalah kejahatan mass communication, yang termasuk di dalamnya adalah cybercrime, hate speech, dan hoax. Yang dimaksud dengan komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Berdasarkan Jalaluddin Rahmat, jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah halayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui media cetak atau elektronik, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Pemahaman tentang isu kritikal sebaiknya perlu diawali dengan mengenal pengertian isu. Isu kritikal secara umum terbagi ke dalam 3 kelompok berbeda berdasarkan tingkat urgensinya, yaitu yang pertama adalah isu saat ini, atau isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambilan keputusan. Yang kedua adalah isu berkembang atau emerging issue yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Sementara isu potensial belum nampak di ruang publik, namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu dimaksud di masa depan. Ada beberapa teknik analisis isu. Yang pertama adalah teknik tapisan isu berdasarkan aktual, kekhalayakan, problematik, dan kelayakan.
Yang kedua adalah kriteria USG atau urgency, seriousness, and growth. Untuk teknik analisis isu adalah cara kita melakukan analisis secara mendalam isu-isu yang telah memenuhi kriteria AKPK atau USG. Ada 3 teknik analisis isu. Yang pertama adalah mind mapping, fishbone diagram, dan analisis SWOT. Mind mapping adalah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk pesan. Mind mapping merupakan cara mencatat yang mengakomodir cara kerja otak secara nasional. Mirip dengan mind mapping, pendekatan fishbone diagram juga berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Namun, fishbone ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat, sehingga seringkali juga disebut sebagai cause and effect diagram. Terakhir adalah menggunakan analisis SWOT dengan cara menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Analisis SWOT ditujukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Sebagai penutup, perubahan adalah sesuatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian yang selalu menyertai perjalanan peradaban manusia. Cara kita menyikapi terhadap perubahan adalah hal yang menjadi faktor pembeda yang akan menentukan seberapa dekat kita dengan perubahan tersebut. Saya Ayu Angelina, terima kasih telah menemani saya dalam materi kali ini. Sampai bertemu di materi-materi selanjutnya.